Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anindya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Tetapi keberagaman ini membawa tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Penerapan ketahanan nasional sebagai strategi geostrategis sangat penting untuk mengatasi isu pluralisme beragama di Indonesia. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan militer, akan tetapi juga mencakup stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks pluralisme, ketahanan nasional memiliki tujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan toleransi antarumat beragama, sehingga masyarakat dapat hidup di lingkungan yang aman dan damai. Pancasila juga memiliki peran dalam membangun ketahanan nasional. Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghargai, dan persatuan dalam keberagaman. Melalui pendidikan multikultural dan program-program sosial yang melibatkan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran dan pentingnya kerukunan antar agama. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan untuk mendukung keberagaman dan mencegah tindakan intoleransi. Lalu artikel ini membahas lebih dalam mengenai penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi dalam konteks pluralisme beragama yang ada di Indonesia. Dan diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pengetahuan baru dan wawasan tentang bagaimana kita bisa menjaga persatuan di tengah keberagaman serta membangun itu sebagai kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang damai. Selanjutnya ada pembahasan. Di pembahasan dalam artikel saya itu membahas memahami pemahaman mengenai konsep ketahanan nasional, lalu Indonesia sebagai negara multikultural, pluralisme beragama di Indonesia, dan penjelasan mengenai tantangan dan peluang dari konsep tersebut. Ketahanan nasional mencakup kemampuan bangsa menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, yang dapat mengancam integritas dan identitas negara. Ketahanan nasional mencakup beberapa aspek seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan. Mengenai isu penerapan ketahanan terkait isu pluralisme, ketahanan juga memiliki konsep. Penerapan ketahanan nasional sebagai aspek dalam konteks pluralisme beragama di Indonesia, konsep ketahanan nasional memiliki kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi tantangan. Dengan meningkatkan kualitas SDM, menetapkan multikultural, karena negara Indonesia adalah negara multikultural, di mana memiliki keberagaman agama dan budaya maupun bahasa, dan juga menciptakan keadilan sosial untuk menghindari pemicu konflik. Dan Indonesia juga dapat mengelola keberagaman agama sebagai aset berharga untuk mendukung keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan ketahanan nasional akan memastikan bahwa pluralisme berfungsi sebagai sumber kekuatan, bukan perpecahan maupun ancaman. Pluralisme beragama di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks. Lebih dari 200 agama yang dianut di masyarakat, akan tetapi hanya 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Dan negara Indonesia juga menjadi contoh keberagaman yang kaya. Namun keberagaman itu juga dapat membawa tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya. Intoleransi dan pemahaman agama yang melampaui batas sering kali menjadi sumber konflik. Untuk mengatasi isu pluralisme beragama, penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi sangat penting. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Meskipun banyak upaya untuk memperkuat ketahanan nasional dalam konteks pluralisme beragama, namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif. Kesadaran akan pentingnya keberagaman semakin meningkat, terutama dengan adanya akses informasi yang lebih luas melalui teknologi. Ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan positif untuk toleransi antar agama.
Berikut beberapa poin penting dalam menghadapi tantangan pluralisme, tantangan dan peluang penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Pertama, ada tantangan, yaitu adanya intoleransi dan ekstremisme. Lalu yang kedua ada politik identitas. Yang ketiga ada misinformasi dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir ada keterbatasan pendidikan multikultural. Lalu ada peluangnya juga. Yang pertama, adanya penerapan pendidikan multikultural. Lalu yang kedua adanya dialog atau forum diskusi antar umat beragama agar menghindari pemicu konflik. Lalu yang ketiga ada peran pemerintah dalam kebijakan tersebut. Yang keempat penggunaan teknologi untuk edukasi. Dan yang kelima pemberdayaan komunitas lokal. Lalu ada kesimpulan. Penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi di Indonesia dalam konteks pluralisme beragama sangat penting untuk menjaga persatuan dan integritas bangsa. Ketahanan mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang saling berinteraksi untuk memperkuat identitas bangsa. Dalam menghadapi tantangan keberagaman agama, pendekatan ini menekankan pentingnya diskusi antar agama dan pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Dan dengan mempromosikan toleransi dan saling menghormati, Indonesia dapat mencegah konflik dan menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, sehingga ketahanan nasional dapat terwujud dengan damai dan baik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.